Hai penonton dan youtuber film, aku tukang komen Indonesia. Di episode kali ini aku bakal menkomen film Balakosa dari channel Fikri Nur Adani. Dan kenapa aku tiba-tiba ngomen film ini, karena awalnya aku ngecek di sosmed ya, lagi searching-searching di sosmed. Nah ini Fikri Nur Adani ini lagi upload tentang tutorial vlog, itu ya apa cara bikin vlog bla 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 bla. Kemudian aku cek dan ternyata isi channelnya tentang tutorial filmmaking juga, beserta ada beberapa film-film yang dia buat. Dan si Fikri ini dia juga tergabung di sebuah kayak kumpulan beberapa orang dan bikin channel juga namanya Dunia Kreatif. Dan setelah aku cek channel Dunia Kreatif, kok tiba-tiba channelnya sama gitu loh. Maksudnya channelnya sama ini, isi videonya sama dengan channel video yang ada di channel Fikri ini pribadi gitu loh. Ya meskipun aku tahu alasannya kenapa sih, karena di Fikri itu subscribernya lebih gede. Setelah aku lihat tutorial filmmakingnya yang oke, jadi penasaran kayak ya apa gitu loh, ya apa dia bikinnya filmmakingnya. Akhirnya aku putuskan komen film Balakosa ini yang upload di channelnya itu tanggal 28 November 2019. Dan langsung saja aku ceritakan sinopsisnya, yaitu seorang pemuda yang kemungkinan namanya Balakosa sebagai seorang tukang koran dan berkeinginan untuk kuliah di universitas tinggi di kotanya. Kenapa kok aku bilang seperti itu? Karena sebenarnya di keterangan deskripsinya itu tidak menjelaskan sinopsisnya itu seperti apa. Jadi ini sinopsis menurutku loh. Dan kenapa aku ngasih kemungkinan namanya Balakosa? Karena kan di judul itu Balakosa. Aku sedikit penasaran, Balakosa itu opo? Setelah searching di Google, itu Balakosa ini adalah nama seorang anak laki-laki yang artinya kekuatan dan kejayaan. Nah, kemungkinan Balakosa di judul filmnya ini berkaitan tentang kisahnya dia dan atau namanya dia gitu, atau mungkin dua-duanya gitu loh. Dan seperti biasa aku bakal mengkomen dalam segi cerita, kemudian yang aku suka dan yang gak suka. Jadi bakal komen dalam segi cerita ya, dimana jujur-jujuran aku ngomong biasa, mainstream, dan klise. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sama dengan film-film motivasi atau mungkin film-film model konsep hero to hero yang lain gitu loh. Jika kak searching di YouTube itu pada umumnya sama, cuman bedanya ini gunakan bahasa Jawa, meskipun ya kayak banyak dengan bahasa Jawa pun model-model film kau ini wae ngono, paling bedone ya cuman kerjaane ae ngono loh. Lalu lanjut yang aku suka. Yang pertama yang aku suka yaitu sama seperti episode sebelumnya, aku kebiasaan tukang mirip-miripkan orang. Jadi karakter Fikri ini, si Balakosa ini mirip sama pemeran Edwin di Kamen Rider Hyuga fan film. Jadi ntar aku tunjukin settingannya, itu mirip cara rambut dan mata itu lihat dari jauh tuh kayak kilas mirip gitu loh. Itu yang menurutku aku suka, jadi kayak teringat gitu loh. Kupikir orang yang sama, ternyata bukan gitu loh. Lalu yang kedua, karakter pemuda koran yang ini gak bermaksud ngenyek ya, cuman penampilannya secara gesture cocok sumpah, merani nih itu wes bener-bener ketok kayak pemuda koran gitu. Enggak, aku nggak bermaksud ini hal yang bagus gitu loh, dengan karakteristik seperti itu, asli apa karakter seperti itu memerankan sebagai tukang koran yang sangat cocok gitu loh. Lalu yang ketiga, ada satu jokes yang menurutku nggak terduga dan bikin aku kaget dan ketawa sih, dimana saat dia menanyakan tentang purpose ada di mana pada seseorang, kemudian dikasih tahu arahnya, ternyata dia kesasar. Kupikir kesasar, oh kesasar biasa ki. Ternyata kesasar itu tuh kali. Saya posting nggak kepikiran nyasar tuh kali, nggak. Yang itu bikin aku ketawa gitu loh. Nah itu tadi ketiga yang kusuka. Kemudian yang nggak kusuka yang bisa dibilang cukup banyak dan kayak memang bukan perlu dibenak mana sih, mungkin next time kalau dia bikin film ya sampai yang gak kusuka lagi ono maneh ngono lah. Yang pertama tadi kan aku bilang ada satu jokes yang menurutku sukses ya, tapi sisa jokesnya itu sangat tidak masuk dan menurutku mending nggak perlu ada aja, cukup satu jokes aja karena sudah climax. Nah setelahnya itu kayak biasa aja ngono loh, dan menurutku mending nggak usah ono jokes kayak ngono, nggak usah guyonan kayak ngono loh. Contoh itu dimana dia saling debat nanya arah jalan di mana, itu menurutku nggak perlu loh. Yang kedua, ini kan film Balakosa ini film lomba ya, film lomba salah satu produk Cleo, tapi cara menurutku penempatan produknya sih nggak tepat sama sekali gitu loh. Jadi rasanya segala sesuatu yang dia lakukan, segala kondisi mood yang dia rasakan itu
Wis bahasaku kok sangar nemen, tapi tenanan kayak segala situasi dan kondisiku minum Cleo. Gak percaya iki tak buktikno iki, tak setelno iki. Lagi marah minum Cleo, lagi sedih minum Cleo, lagi sengsara minum Cleo, lagi apa? Lagi kondisi miskin minum Cleo, sudah sukses minum Cleo. Ya, 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 ya gak tepat aja menurutku. Memang ini kan lomba produk, tapi tidak kayak gitu juga menurutku penempatan produknya gitu loh. Kalau memang mau di hard sell ya hard sell kalian gitu loh. Memang mungkin biasanya kayak gini ini menurutku dia kenapa bikin kayak gitu karena adaptasi beberapa web series atau mungkin film-film yang ada di YouTube ataupun di luar, maksudnya yang biasa ya, film-film komersil biasa ya, itu ada memunculkan iklannya, memunculkan produknya gitu loh. Jadi mungkin dia mencoba mengadaptasikan seperti itu ya, tapi menurutku ya gak tepat aja kok segala kondisi ngombe Cleo iki sangar. Tadi kesannya Cleo iki sangar iso kayak banyu sakti ngono loh. Yang ketiga sebenarnya ini nyambung sama ke bawah ya, jadi berkaitan satu sama lain, yaitu gak menceritakan background pemudanya itu. Jadi karakter Balakosa ini kurang dijelaskan detail. Iya memang dia sebagai orang yang miskin lah dan sebagai tangkoran, cuman nggak dijelaskan dia ini sebenarnya gak sekolah atau mungkin ya masih sekolah tapi tidak punya biaya untuk kuliah atau gimana kan. Memang goal akhirnya kan dia kan sukses masuk kuliah dan sukses gitu. Oke, karena terbatas durasi tidaknya dinarasiin lah aku dari ini gitu loh. Lalu yang keempat, film ini buat aku logikanya gak masuk. Contoh, dia kan jualan koran, pikir untuk biaya kuliah gitu loh, tapi kenyataan malah buat beli buku. Ya memang nggak salah, bisa saja beli buku ini menjadi langkah awal baginya mau untuk kuliah atau menjadi sukses gitu loh. Tapi kan ada adegan masalah konfliknya itu saat dia dicopet gitu loh, uangnya itu dicopet, kemudian dia memutuskan untuk perpustakaan. Menurutku ya kenapa gak langsung di perpustakaan aja daripada beli bukunya gitu loh. Jadi kesannya kayak perpus ini jadi opsi terakhir gitu loh, bukan opsi utama. Padahal untuk menuju kesuksesan kan bisa dengan cara di perpus gitu loh daripada harus beli buku gitu loh. Terlebih lagi kan dengan kondisi dia yang serba kekurangan. Yang kelima itu konflik yang kurang banyak dan kayaknya gak ngaruh banget menuju keinginan akhirnya itu loh. Masih goalnya dia sukses. Kenapa? Oke, kayak masih jualan apa jadi tukang koran, kemudian dicopet, udah gitu doang gitu loh. Kurang lebih apa ya, lebih di akek nomane lah, menurutku bisa lebih dibanyakin lagi. Dan ada tambahan satu, jadi ada 6 yang gak aku suka, yaitu proses penyelesaian ending yang sulapan. Kenapa aku bilang ini sulapan? Ya akhirnya ini nyambung ke yang 3, 4, 5 dan ke-6 ini. Penyelesaian dia itu dimana dia baca buku, akhirnya kan ke perpustakaan untuk membaca buku ya, lalu tiba-tiba dia langsung sukses. Gak menjelaskan ya apa cara melebuni, ya apa cara realisasi sukses, kan lebih mending ya apa caranya dia. Ya memang rasanya kayak keajaiban aja, meskipun ya bukan nggak perlu diceritakan ya, cuman lari nih menurutku kayak Romoro sukses ngono kono apa ngono, misalnya dia masuk ujian dia lebih rajin, atau mungkin ya tidak dilihatkan dia lolos apa berhasilnya gitu loh, di nggak Romoro sukses ngono cepet ngono loh. Intinya kayak gitu yang nggak aku suka. Semoga aja si Fikri ini ya lek mau diterima ya monggo, lek gak diterima atau mungkin ada sanggahan atau mungkin ya apa ya pembelaan aku nyebutinnya pembelaan, bisa saling komen-komen di bawah, kita diskusi bareng. Karena menurutku film Balakosa ini ya yang bisa dibilang film yang sama dengan film YouTube pada umumnya yang motivasi gitu, kemudian dengan penempatan produk yang sangat gak tepat dan cenderung memaksakan gitu loh, segala kondisi minum Cleo. Oke, sekian komen aku tentang film Balakosa ini. Jadi buat teman-teman like mau nonton ya, ini aku taruh di link deskripsi bawah sama channelnya Penasaran. Sebenarnya bagi si Fikri juga tambahan, kalau misalnya merasa bahwa film ini bukan film yang paling bagus yang pernah aku buat, ada film yang ya tinggal komen aja gitu loh, kita kasih tahu mana film yang pada saat dia bikin benar-benar bagus, itu bisa komen di bawah lah gitu loh. Oke, ya.